Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita bisa mempresentasikan atau mendemonstrasikan cara pengisian data atau input data di EMIS, baik itu EMIS TPQ, madrasah diniyah ataupun pondok pesantren. Pada kali ini perangkat yang kita pakai adalah HP Android, yang mana HP Android ini sudah menjadi kebutuhan pokok bagi kita semua, sehingga dengan kita belajar penginputan data dengan menggunakan HP Android, maka kita akan lebih mudah, dipermudah, dan tentunya bisa diisi dimanapun juga tempatnya. Baiklah, untuk mengawali demonstrasi ataupun cara pengisian data, input data pada EMIS ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita mulai pengisian data, namun kita sebelum pengisian data kita masuk dulu ke alamat emis.pendis.kemenag.go.id. Yang kali ini kita tujukan adalah emis.pendis.kemenag.go.id Pontren, pondok pesantren. Untuk aplikasi yang kita pakai adalah kita memakai Chrome ataupun nanti bisa yang lain lah begitu. Kita buka Chrome-nya. Sudah terbuka ini, tinggal kita tulis alamat daripada EMIS itu, yaitu EMIS. Kita ketikkan EMIS Pendis, ini sudah ada ya, EMIS Pendis. Nah, ini terus garis miring EMIS underscore-nya kita tulis Pontren. Nah, Pontren. Setelah itu kita klik buka. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini berproses, loading, kita tunggu beberapa saat. Masih proses. Nah, ini sudah masuk ke laman ataupun alamat EMIS. Nah, yang perlu kita ingat, yang akan kita masuki adalah EMIS Pontren. Jadi kita klik EMIS Pontrennya. Nah, ini proses. Sudah proses, ini sudah masuk ke bagian depan daripada alamat EMIS. Kita lanjutkan. Setelah kita mengisi email, ya email ini kita isi alamat email kita ya. Kita isi, terus nanti diisi juga dengan kata sandinya. Kalau sudah, kita klik masuk. Nah, ada kata-kata autentifikasi berhasil masuk aplikasi. Berarti antara alamat email dengan kata sandi itu cocok. Kalau tidak bisa, berarti ada kata-kata username ataupun kata sandi itu tidak cocok. Nah, ini karena berarti antara email dan kata sandi itu tidak sinkron. Maka dari itu benar-benar harus diingat antara alamat email kita yang kita daftarkan dengan kata sandi yang kita buat untuk masuk ke EMIS itu. Untuk selanjutnya, kita memulai pengisian input data. Pada bagian atas sebelah kanan itu ada garis 3 ya. Ada garis 3, kita klik saja. Nah, kita akan muncul beberapa item ya. Yang pertama itu ada identitas lembaga, ada data santri, ada data PTK, dan ada konfirmasi.
konfirmasi data. Langkah pertama yaitu kita isi dengan identitas lembaga. Kita klik saja ini. Nah, kita klik. Nah, ini nanti diarahkan untuk mengisi ya. Pertama itu yang harus kita isi. Kalau nomor statistik itu sudah terisi dari sana. Dan nama Diniyah, kita contohkan di sini Diniyah juga sudah dari sananya. Terus selanjutnya ini ya yang bisa isi kita isi sampai seterusnya ke bawah. Kalau sudah berarti kita tekan save. Nah, kalau sudah save berarti kita tersimpan dan akan muncul nanti pada bagian identitas lembaga. Untuk selanjutnya yaitu pada bagian atau kolom data santri kita klik. Nah, ini tugasnya adalah mengisi data santri ya, santri-santri yang ada. Bagaimana cara pengisiannya? Yaitu dengan kita mengklik tambah santri ini. Kita klik di sini tambah santri. Nanti ada beberapa kolom supaya diisi. Yang pertama adalah NIS lokal, itu NIS ataupun nomor induk di Madin atau di TPQ atau di pondok pesantren kita. Ada NSN, ini adalah siswa-siswa yang terdaftar di sekolah NSN nomor induk statistik nasional. Biasanya ada, kalau tidak ada tidak usah diisi. Ada NIK-nya, NIK berarti NIK santri, ada nama lengkap, tanggal lahir, tempat, ya, agama, seterusnya ini ada nomor HP diisi. Nah, status keaktifan santri ini kita isi ya, diisi dengan aktif, tanggal masuknya kita isi. Setelah pengisian selesai kita klik save. Terus yang perlu kita pahami lagi, ada beberapa item ini di sini di data santri ini ada beberapa bagian, yaitu ada hapus santri. Berarti kalau santri sudah keluar ataupun tidak aktif lagi, kita klik hapus santri, nanti diarahkan. Ini import santri berarti yang bentuknya Excel, pada bagian Excel ya. Nah, ini. Nanti pokoknya disesuaikan dengan tombol-tombol yang ada. Gitu. Ini sudah data santri, kita masuki pada bagian data PTK. Data PTK ini adalah data guru ya, data ustadz yang ada di TPQ maupun di Madin ataupun pondok pesantren. Nah, cara pengisiannya, karena semisal ini masih kosong ya, kita klik tambahkan data pendidik. Nah, ini diisi ada NIK atau NIP itu untuk PNS, nomor KTP berarti NIK ya. Terus nama lengkapnya, ada identitas PTK yang dimiliki jika memiliki, kalau enggak usah. Tempat lahir, tanggal lahir isi laki-laki, terus ini nama ibu kandung, nomor HP, nomor telepon. Terus status kepegawaian ini sebagai pendidik tentunya. Status pegawai ini bisa diisi, ya sesuaikanlah. Kalau PNS ya PNS, kalau non PNS ya non PNS. Status penugasan tetap. Pendidikan terakhir diisi ya, jurusannya juga diisi, program studinya, terus pendidikan di pesantren diisi semua. Ini terus status keaktifan PTK juga diisi, aktif bertugas. Kalau sudah, klik save langkah akhirnya. Terus pada bagian ini juga sama dengan data di data santri, ini ada bagian hapus data pendidik. Berarti kalau pendidiknya sudah tidak aktif mengajar, kita klik hapus data pendidik, maka pendidik itu datanya akan terhapus dari kelembagaan kita. Jadi yang perlu kita ingat harus berhati-hati juga. Kalau kita tidak berhati-hati, salah maka akan terhapus data itu. Untuk langkah yang terakhir adalah konfirmasi data. Jika kalau sudah diisi semua, dari awal dari identitas lembaga sudah terisi, ya nanti identitas lembaga juga memuat beberapa hal, yaitu ya ada nanti ijobnya, ada nama kepalanya dan seterusnya. Nomor rekening kita isilah kalau ada ya. Tentunya yang paling urgen adalah ijob dan juga identitas kepala itu. Terus selanjutnya nanti kalau sudah terisi semua itu, dari data santri sudah, data PTK sudah, tinggal konfirmasi data. Ini kalau sudah lengkap semua, klik konfirmasi data, nanti klik konfirmasi, seperti itu. Jadi itu beberapa langkah-langkah pengisian di EMIS, baik itu EMIS TPQ, EMIS Madin, dan EMIS Pondok Pesantren. Dari awal hingga akhir
itu harus dikerjakan dengan benar-benar teliti, jangan sampai salah. Dan tentunya ini adalah untuk penguatan keadministrasian di kelembagaan kita supaya bisa tetap eksis secara data begitu. Dan tentunya data itu adalah sangatlah penting kaitannya dengan pelaporan-pelaporan bagi kelembagaan itu sendiri untuk Kementerian Agama. Maka dari itu bersama-sama kita kuatkan laporan emisnya supaya bisa berjalan lancar semua. Dan nanti kurang lebihnya bisa ditanyakan pada kolom komen. Kita sudah sediakan dan nanti akan saya sediakan itu alamat daripada emis itu, ya, emis untuk pengisian data daripada emis itu di bagian deskripsi daripada YouTube saya seperti itu. Dan kurang lebihnya tentunya mari kita tutup pertemuan atau presentasi pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin, dan mudah-mudahan akan bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan sebagai penguatan kelembagaan kita dari TPQ, Madin, dan Pondok Pesantren. Kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa klik subscribe, like, dan komen pada bagian yang bawah ini dan klik tanda lonceng sebagai notifikasi bahwa nanti akan adanya info-info terbaru terkait dengan madrasah, baik itu madrasah diniyah ataupun pondok pesantren ataupun TPQ ataupun hal-hal yang lain yang akan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.